Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat GPIB. Saya Pendeta Margaret Manalung Eva, Pendeta non-organik GPIB. Sebelum kita mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu karena memberi hari baru bagi kami. Dan di dalam segala aktivitas kami mau mendasari dengan firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, supaya kami dapat mendengar, menghayati, memaknainya, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Pembacaan pada tanggal 22 Desember 2025 terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 49. Demikian firman-Nya. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah nama-Nya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB, kekasih Kristus. Sungguh bersyukur karena kita mengawali hari ini dengan satu nyanyian pujian yang indah, yang memperlihatkan kepada kita iman dan ketaatan terhadap pilihan dan rencana Tuhan atas dirinya, yaitu Maria. Tetapi Maria juga merespon akan kasih karunia Tuhan itu dengan satu sukacita rohani yang dinyatakan lewat pujian yang indah, yang memuliakan Tuhan. Mengapa Maria merasa sungguh-sungguh Tuhan itu baik? Di dalam bacaan kita disebutkan di dalam ayat 49, Tuhan melakukan perbuatan besar kepadanya, bahwa Tuhan membuat Maria menebus dan menyelamatkannya, menyelamatkan sebagai orang yang berdosa, jiwa-jiwa yang berdosa. Tuhan tidak hanya menghibur mereka yang tanpa harapan dan direndahkan, tetapi juga mengangkat dan memberikan mereka martabat dan kehormatan. Tuhan tidak hanya membebaskan mereka yang tertindas dan dimarginalkan, tetapi juga mengangkat segala rasa malu dan aib, serta meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang mencintai mereka seperti cinta Tuhan. Karena itu Maria mengatakan bahwa sungguh dia merasa berbahagia dan terberkati. Maria sesungguhnya masih akan mengalami hari-hari yang sulit setelah nyanyian pujian ini. Mengingat kehamilannya yang sangat ajaib menempatkan Maria dalam posisi yang sulit di tengah-tengah masyarakat, bahkan bagi tunangannya sendiri, Yusuf. Namun hal itu tidak menghalangi Maria untuk terus memuliakan Tuhan, karena ia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Maria percaya bahwa Tuhan selalu hadir, merangkul dia dengan kasih dan menguatkan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Kristus. Hari ini kita mendapat satu pesan yang kuat dari firman Tuhan. Bagaimana ketika saudara dan saya berada di dalam masa-masa yang sulit, menghadapi berbagai tantangan dan masalah-masalah
yang ada di sekitar kita. Mungkin di keluarga kita, mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan. Tetapi kita belajar dari Maria, bagaimana tetap beriman, teguh di dalam pengharapan, dan bersikap positif. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi sesulit apapun tantangan dan masalah-masalah yang ada. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang saat ini berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan di daerah Jawa Timur karena erupsi Gunung Semeru. Bencana banjir bandang, tanah longsor telah merusak segala sesuatu. Sungguh dahsyat dan membawa penderitaan. Kerusakan secara infrastruktur. Banyak orang berduka karena kehilangan kekasih-kekasih hati mereka. Bahkan rumah, tempat tinggal, dan segala usaha mereka. Sampai saat ini, mereka berada di tengah-tengah situasi yang berat dan dalam pemulihan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kerapuhan mereka. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan memelihara hati dan hidup saudara-saudara kekasih kami, dan kita semua, terlebih lagi di masa Advent ini, di minggu Advent ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berada di dalam pengharapan, supaya kita tetap bersukacita menjalani kehidupan kita, karena Tuhan di dalam kuasa-Nya saja yang sanggup memperbaiki yang rusak dan akan memberikan kehidupan yang baru, bahkan akan memberikan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Hari ini sebagai bangsa kita juga merayakan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Perayaan yang berakar kuat pada Gerakan Perempuan Indonesia lewat Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 hingga tanggal 23 Desember 1928 yang berkelindan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai perjuangan sosial politis dengan semangat nasionalisme, membangun kesadaran menuju Indonesia merdeka. Isu-isu krusial yang diperjuangkan saat itu adalah kesetaraan gender, pendidikan bagi anak-anak perempuan, perkawinan dini, perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak, serta peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Hari ini kita merayakan 97 tahun Hari Ibu. Kita bersyukur dan memberi penghargaan bagi para perempuan, bagi para ibu-ibu yang telah menunjukkan keteladanan dan dedikasi dengan berbagai kemajuan dan pencapaian di sejumlah bidang, di ranah domestik maupun di ranah publik. Namun tidak semua ibu, tidak semua perempuan di dunia ini hidupnya berjalan dengan baik. Masih ada konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menghambat kemajuan ini. Para perempuan, anak-anak, para ibu masih mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, baik secara verbal, seksual, secara ekonomi, secara psikologi, hingga kekerasan digital. Masif di mana-mana. Ironisnya, Bapak Ibu, Saudara, sahabat GPB, kadang hal itu dilakukan oleh sesama perempuan. Belajar dari Elizabeth dan Maria,
yang telah mengalami pengalaman dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Tuhan telah membebaskan mereka. Tuhan telah mengangkat mereka dari penderitaan mereka. Bahkan Tuhan memilih mereka untuk memulai satu tatanan baru sebagai perempuan-perempuan. Dengan sikap Elizabeth yang menyambut Maria dengan kasih, penuh rasa hormat, menghargai, dan memberi ruang aman bagi Maria. Tidak ada penghakiman, tidak ada sikap merendahkan dari Elizabeth kepada Maria. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang diberkati dan berbahagia karena Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita, maka kita semua dipilih untuk menjadi bagian dari karya selamat Tuhan. Tugas kita sebagai gereja harus menjadi support system terhadap setiap orang yang dimarginalkan, terhadap tiap ibu dan tiap perempuan, agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan memberikan kepada mereka ruang aman, mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga kita, persekutuan kita, bahkan di tengah masyarakat, agar setiap orang, setiap perempuan, setiap ibu mendapat rasa aman, terjaga dan bermartabat, serta mampu menunjukkan potensi-potensi terbaik mereka. Di tengah hiruk pikuk kekuasaan dan kelesuan saat ini, suara gereja harusnya hadir, bukan sekedar sebagai gema moral, melainkan sebagai keberpihakan yang nyata, yaitu berdiri di sisi yang paling ringkih, bersaksi atas derita yang tak terdengar, dan menjadi pelindung bagi mereka yang dilupakan. Sebab apa arti iman jika kita tidak menyentuh mereka ini? Di sisi lain, sebagai seorang ibu dan perempuan dalam keluarga, kita harus menunjukkan perannya sentral kita sebagai tiang utama dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai spiritual dan nilai moral. Kita juga harus terus setia menjadi tiang doa bagi keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, setiap ibu, setiap perempuan, untuk tetap mempunyai sikap yang teguh, kuat, dan beriman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman yang telah meneguhkan pengharapan dan pengutusan kami. Berkatilah Tuhan kami dimanapun ketika Tuhan menghadirkan kami, baik kami sebagai gereja, baik kami sebagai keluarga, baik kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah segala aktivitas kami, bahkan di tengah masyarakat, kami boleh belajar dari Maria dan meniru sikap Maria, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Tuhan Yesus, Engkau juga boleh merangkul, menyertai, dan memberkati mereka-mereka yang saat ini dalam kesusahan, dalam penderitaan. Saudara-saudara kami di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, dan di daerah Lumajang, Jawa Timur. Biarlah kasih Tuhan lewat setiap orang, lewat pemerintah kami, lewat lembaga-lembaga gereja, lewat para sukarelawan, akan menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka dipulihkan
bahkan dapat memperbaiki kehidupan mereka, bahkan memberikan satu tatanan yang baru di dalam hidup mereka, yang menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga kami di tengah-tengah pergumulan kami saat ini, mungkin ada yang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang menantikan jawaban Tuhan untuk segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, duka cita, luka batin atas segala kejatuhan, kegagalan, dan penderitaan. Biarlah mereka boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan kuasa Tuhan bagi mereka dan bagi kami semua senantiasa ada, merangkul kami dalam segala kerapuhan kami, melindungi dan menjaga kami. Dan biarlah ya Bapa, Engkau juga memakai orang-orang di sekitar saudara-saudara kami ini untuk menjadi bagian berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa, mau pulihkan dan selamatkan setiap jiwa-jiwa yang sedang di dalam kesusahan, kekecewaan, dan kepahitan hidup. Biarlah firman Tuhan menjadi pelepasan dan kekuatan, pengharapan dan semangat. Bentuklah kami dalam situasi apapun, agar kami terus mendengar firman-Mu dan melandasi hidup kami dengan firman Tuhan, mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam gumul dan juang kami, dalam karya dan layan kami, sebagai insan GPIB dan sebagai anak-anak Tuhan di negeri kami. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas, selamat menyambut berkat Tuhan, menjalaninya dengan segala sukacita, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memberkati semua sahabat GPIB terkasih. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama, kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.